Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk berkumpul di rumahnya, duduk dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan untuknya ilmu agama. Dan berkata para ulama tentang hadis ini, siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan jauhkan dia dari ilmu agama. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram, dia tidak bisa membedakan. Bahkan sampai terucap dari sebagian lisan, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Demikian ketika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Dan hanya dengan cara talabul ilm, belajar ilmu agama, seseorang bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Karena hukum asal kita terlahir tidak memiliki ilmu sedikit pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak ada ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, agar kalian bisa bersyukur, agar kalian bisa beribadah, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, dengan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Terlebih ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman, ilmu mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita akan ditanya di alam kubur, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuk. 3 ilmu yang harus kita kuasai. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan
seseorang mempelajari 3 hal tersebut, akan tumbuhlah iman terhadap 3 hal tersebut. Iman yang benar. Dan hanya seorang mukmin yang dapat menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Seseorang yang tidak memiliki iman pasti, dia tidak akan bisa menjawab. Man rabbuka? Rabbi Allah, wa ma dinuka, dinil Islam, wa man nabiyyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita di dunia, dengan ujung lidah kita bisa menjawab. Beda dengan di alam barzakh. Di alam kubur, hanya yang Allah berikan kekokohan, kekuatan. Hanya seorang mukmin, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di surat Ibrahim Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Di kehidupan dunia ini seorang mukmin dia bisa beramar ma'ruf, juga bisa dia an-nahyu 'anil munkar. Mencegah juga dari yang mungkar, itu yang enggak disukai oleh orang-orang. Mencegah kemungkaran. Dan di alam barzakh dia yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut yang Allah berikan kekokohan. Mukmin. Ya. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar ucapan siapapun mereka yang di dunia. Teriak pakai toa sekalipun enggak kedengaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menguburkan sahabat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang menyelenggarakan jenazah yang baru saja menguburkan, is'alu li akhikum at-tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Ayo kita berdoa. Minta kepada Allah agar saudara kita ini diberi kekokohan untuk menjawab pertanyaan dari 2 malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentalkin mereka, kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah. Andaikan kau ditanya apa agamamu, maka katakanlah agamaku Islam. Andaikan kau ditanya siapa nabimu, maka jawablah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak lakukan itu. Karena mereka tidak mendengar, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa mendengar, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah meninggal ya Muhammad. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, di surat Al-Ankabut. Engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar ya Muhammad. Nah, hanya orang yang diberi kekokohan, keimanan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar dengan seseorang belajar ilmu agama, dialah yang diberikan kekokohan untuk menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah dan menjadi sebab hendaknya dipermudah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-6 ya. Ini sebenarnya sudah kita kaji kitab ini beberapa tahun yang lalu ya, karena ada Covid dulu. Terjeda, kemudian kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini ya. Masuk pada pembahasan rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir, al-qada wal qadar. Ada sebagian ulama membedakan al-qada dan al-qadar. Al-qada adalah ketetapan yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sedangkan al-qadar terjadinya apa yang Allah tetapkan tersebut. Sebagai contoh, dipermudah oleh mereka para ulama,
tukang jahit sebelum dia memotong kain, dibuat pola dulu di kain tersebut, pola. Ya. Kemudian itulah al-qada. Ya. Guratan pola itu adalah al-qada. Ketika penjahit tersebut memotong kain yang sudah digaris, itulah al-qadar, itulah takdir. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan antara al-qada dan al-qadar. Sebagian ulama tidak membedakan. Al-qada itulah al-qadar. Ya, baik. Di antara rukun iman yang 6 adalah al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir. Dan tidak akan benar iman seseorang terhadap takdir tanpa dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui semua yang akan terjadi. Mengilmui semua yang telah terjadi, mengilmui yang sedang terjadi. Bahkan sempurnanya ilmu Allah, Allah mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Apa yang mustahil untuk terjadi, Pak? Apa yang itu mustahil untuk terjadi? Mustahil untuk terjadi. Apa itu? Allah punya anak. Ada ilah lain, ada Tuhan lain bersama Allah. Itu mustahil untuk terjadi. Dan Allah tahu bagaimana kalau seandainya itu terjadi. Bagaimana apabila Allah punya anak? Bagaimana apabila di sana ada ilah lain, Tuhan lain bersama Allah? Allah sebut di surat Al-Mu'minun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil anak dan tidak ada ilah Tuhan lain bersama Allah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya Allah punya anak dan ada Tuhan lain bersama Allah, masing-masing Tuhan dan anak Tuhan tersebut akan mencipta makhluknya. Yang namanya Tuhan itu harus bisa mencipta, bukan dicipta, bukan dipahat, bukan dibikin dulu, terkadang inden, kemudian dikirim, tulis pakai fragile, pepes kadang. Ya, bukan seperti itu Tuhan. Yang namanya Tuhan itu dia yang bisa mencipta, bukan yang dicipta oleh makhluk, bukan yang dibuat oleh makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada ilah, ada anak Allah juga, maka masing-masing ilah tersebut akan mencipta makhluk-makhluknya. Wala'ala ba'duhum ala ba'd, dan mereka akan saling berperang. Itu kalau seandainya ada banyak ilah, ada banyak Tuhan. Akan berperang satu sama lain. Ilah ini akan berperang dengan ilah yang satunya, Tuhan ini akan berperang dengan Tuhan yang lain, makhluk Tuhan ini akan berperang dengan makhluk Tuhan lain. Ya, Allah mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sebagaimana di surat Al-Anbiya, andaikan di sana ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, hancur alam semesta ini. Hancur langit-langit dan bumi ini. Ya, itu kata Allah di surat Al-Anbiya. Nah, jadi wajib untuk kita mengilmui dalam iman terhadap takdir, kita wajib untuk meyakini Allah telah mengilmui apapun yang akan terjadi. Makhluk pertama Allah apa, Pak? Adalah qalam. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah berbicara kepada qalam, tulis.
Qala wa ma aktub ya Rabb. Kata kolam, dia berbicara. Bagaimana apa yang aku tulis wahai Rabb? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Menulislah kolam tersebut. Setelah Allah berikan ilmu ghaibnya, sebagian dari ilmu ghaibnya kepada kolam ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Nah, dua hal ini, tadi yang pertama adalah Allah mengilmui apa yang akan terjadi. Yang kedua, sudah Allah tulis di Lauh Al-Mahfuz. Ya, ini iman terhadap takdir. Yang ketiga, dalilnya dulu ya. Dalilnya dulu di surat Al-Anbiya, di surat Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah telah mengilmui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Itu semua sudah tertulis di dalam kitab. Ya. Jadi tidak akan meleset ketetapan yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman terhadap takdir, mengimani semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang terjadi itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, ketetapan. Yang keempat, iman terhadap takdir. Nah, bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Bukan makhluk yang menciptakan takdirnya sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ya, jadi 4 tahapan beriman terhadap takdir. Yang pertama adalah mengilmui semua, meyakini semua itu sudah diilmui oleh Allah. Yang kedua, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, Allah kehendaki terjadinya. Ya, enggak akan mungkin ada sesuatu yang bergerak atau yang jatuh atau yang berbicara kecuali itu semua atas kehendak Allah. Yang keempat, semua itu Allah yang menciptakannya. Penulisan takdir ada 4. Yang pertama, penulisan takdir di awal Allah menciptakan makhluk, yaitu qalam. Ya. Kemudian penulisan takdir sanawi per tahun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa kata Allah di malam Lailatul Qadar? Di surat Dukhan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut Allah perinci, Allah tulis, Allah tetapkan semua perkara yang akan terjadi. Jadi penulisan takdir per tahun. Ada penulisan takdir yang yang secara umum, ya, dari awal Allah ciptakan qalam sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah penulisan takdir per tahun. Yang ketiga al-umri, penulisan takdir di setiap umur manusia, yaitu ketika janin di perut ibunya berumur 120 hari. Ketika janin berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk menulis di dahi janin tersebut, di antara kedua matanya. Apa yang ditulis oleh malaikat tersebut? Yang pertama adalah ajalnya. Ajalnya. Kapan dia mati? Umurnya berapa tahun? Berapa jam, menit, detiknya,
bagaimana dia mati. Apakah dia matinya karena wabah, kecelakaan, sakit, tidak ada sebab. Di mana dia mati? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Terkadang berpuluh tahun seseorang tidak pernah keluar dari kampungnya. Tapi karena memang ketetapan Allah, takdir dia, ketetapan tadi yang ditulis oleh malaikat, mati dia bukan di kampung dia. Mati dia di tempat yang jauh di sana. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia urusan pergi ke tempat tersebut dan takdir dia mati di tempat itu. Ini ditulis takdirnya, takdir ajal. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ajal. Yang kedua adalah rizkinya. Ditulis rizkinya, berapa makanan atau makanan apa saja yang dia makan, berapa yang dia makan, minuman, kendaraan, pakaian, oksigen, semuanya telah ditulis rapi. Rizkinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya sudah ditulis. Dia akan bermaksiat atau dia akan taat. Dia akan mudah untuk membantu orang atau dia akan mengganggu orang. Dia akan bergerak seperti ini seperti itu. Pilihan yang dia pilih adalah seperti itu. Itu yang ditulis, yang ketiga ini. Yang keempat, asyaqiyun amsa'in. Apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau dia akan menjadi orang yang bahagia? Apakah dia akan menjadi penghuni neraka atau dia akan menjadi penghuni surga? Dia akan mendapatkan azab kubur atau dia akan mendapatkan nikmat kubur? Sudah Allah tulis. Allah sudah tulis tempat duduk kita di mana? Surga atau nerakanya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari kita, kalau kayak gitu untuk apa kita beramal? Kalau sudah ditulis tempat duduk kita di mana? Surga atau nerakanya? Itu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, andaikan sudah ditulis surga dan nerakanya kita ini, fimal amal, untuk apa kita beramal lagi? Untuk apa kita beramal lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima kutibalah." Beramallah kalian. Karena setiap dari kalian dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Tidak ada di antara kita yang tahu takdir kita, kan gitu Pak ya? Biasanya orang yang beralasan dengan takdir, dia itu yang pembuat maksiat. Mencari pembenaran dari maksiat dosa yang dia kerjakan dengan takdir, ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya maksiat, ini udah takdir. Ya, dia minum khamr, ini udah takdir. Dia mencari pembenaran saja. Kenapa dia tidak pergi ke masjid, sholat berjamaah, ya, kemudian dia tilawatul Quran, dia menghafal Quran, dia perbanyak ibadah, dia membantu orang, dia mencari nafkah untuk keluarganya, dan katakan inilah takdir Allah untuk saya. Dia tidak mengatakan demikian ketika dia berbuat apa? Kebaikan. Orang yang beralasan dengan takdir biasanya dia yang mencari pembenaran atas maksiat yang dia kerjakan. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga dari penulisan takdir. Yang pertama adalah penulisan takdir secara umum. Kemudian yang kedua adalah penulisan takdir per tahun, yaitu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga penulisan takdir di setiap umur manusia. Ya, setiap umur manusia. Yang keempat penulisan takdir setiap harinya. Setiap hari ada juga penulisan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu yaumin huwa fi sya'n." Dan setiap hari Allah menetapkan urusannya. Ya.
Dan semua itu tidak bertolak belakang dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tulis di Lauh Al-Mahfuz. Nah, al-qadar sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Fala takshifuha. Jangan coba kalian menyingkap hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak perintahkan kita untuk menyingkap hikmah di balik ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Jangan tanya kenapa untuk permasalahan takdir. Di sana banyak rahasia Allah yang tidak bisa akal kita menembus. Apa hikmah di balik perbuatan Allah? Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa menembus apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, hikmah di balik itu semua apa enggak tahu. Ya, mungkin betul ada sebagian hikmah kejadian kita baru sadar, oh mungkin seperti ini, seperti ini. Tetapi banyak hikmah lagi yang terluputkan oleh kita. Untuk permasalahan takdir jangan tanya kenapa. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin untuk terjadi. Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha'. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan mungkin itu terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki, tidak akan mungkin itu terjadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya agar manusia tidak bisa beralasan dengan takdir. Bagaimana itu? Para Rasul, para Nabi, mereka menjelaskan kepada umatnya mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil. Betul-betul jelas, betul-betul disampaikan dengan jelas, dengan terang oleh para Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Rasulullah telah menyampaikan semua yang harus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang pertama nih. Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita segala sesuatunya tentang agama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Kita sekarang merasa nih, tidak ada yang menggerakkan tubuh kita. Tidak seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak. Dia akan terbawa terus oleh arus angin. Tidak ada yang bisa kita merasa tidak ada yang menggerakkan tubuh kita. Kita bisa pergi ke masjid, bisa juga seseorang pergi ke tempat-tempat maksiat. Ya. Dia bisa beribadah, bisa juga dia melakukan dosa. Dengan itu, dengan dua hal ini, maka tidak ada lagi hujah bagi makhluk dia beralasan dengan takdir. Ini udah takdir, nggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ilmu kepada manusia, mana yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang halal, mana yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kemampuan untuk manusia melakukan yang hak atau melakukan yang batil. Dia yang menentukan. Dan apa yang manusia tentukan itulah yang Allah tulis di Lauh Al-Mahfuz. Karena apa? Andaikan manusia penghuni neraka nih, andaikan penghuni neraka, mereka dikeluarkan dari neraka, mereka jadi orang soleh nggak Pak? Orang ini yang udah masuk neraka nih, kan mereka minta-minta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Bahkan yang meninggal saja minta
dikembalikan sesaat saja ke dunia, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh ya Allah. Tapi Allah tahu apa yang akan mereka lakukan kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia. Di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia setelah mereka masuk neraka nih, mereka memohon-mohon, memelas-melas untuk bisa keluar dari neraka. Andaikan mereka dikeluarkan dari neraka, mereka akan melakukan perbuatan yang sama. Mereka akan melakukan kemaksiatan lagi yang itu dilarang oleh Allah. Allah tahu. Nah, dan seperti itulah ya, yang diputuskan oleh manusia tersebut, ya, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk dia untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Dia melakukan yang buruk terus. Sekalipun dia sudah mati, sudah masuk ke dalam neraka, ketika dia dikeluarkan lagi dari neraka, dia akan kembali melakukan yang buruk. Ini bisa dibaca nanti surat Al-An'am. Nah, kemudian yang berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan takdir adalah dua kelompok, yaitu kelompok Qadariyah. Mereka yang mengatakan manusia yang menciptakan takdir mereka sendiri. Manusia yang menciptakan takdir mereka sendiri. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak mengetahui suatu peristiwa kecuali setelah terjadinya. Mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka mengingkari penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Mereka mengingkari semua yang terjadi ini adalah kehendak dan ciptaan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari 4 hal tadi. Dan ini sudah muncul di zaman akhir-akhir para sahabat yang yang mendakwahkan pemikiran ini adalah seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya Allah tidak mengetahui suatu peristiwa kecuali setelah terjadinya. Kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab, andaikan kalian bertemu dengan orang-orang tadi, mereka yang mengingkari takdir, mereka yang tidak meyakini Allah mengilmui apa yang akan terjadi, Allah menulis apa yang akan terjadi, mereka mengingkari semua yang terjadi ini atas kehendak Allah dan ciptaan Allah. Andaikan kalian temui mereka, maka beritahukanlah aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Andaikan mereka mempunyai sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Maksudnya apa? Abdullah ibn Umar ibn Khattab menghukumi mereka kafir. Satu rukun iman saja tidak diimani, tidak dipercayai, maka hukumnya apa? Kafir. Gak ada takdir itu. Kita sendiri yang membuat takdir kita sendiri. Yang seperti ini dihukumi oleh Abdullah bin Umar, dia kafir. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang bernama Al-Jabriyah. Apa itu Al-Jabriyah? Manusia tidak punya kehendak. Apapun yang dilakukan oleh manusia, itu semua adalah yang diridhoi oleh Allah. Jadi manusia itu seperti dia digerakkan. Oh, saya minum khamar, saya nggak bisa lepas nih, saya minum khamar. Apakah kayak gitu sekarang kita, Pak? Ya. Ini nama sektenya apa? Al-Jabriyah. Seakan-akan manusia itu tidak punya kehendak. Ya, dia dikontrol atau dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ini. Ya. Nah, yang seperti ini dia terlalu berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sampai menafikan
kehendak untuk dia sendiri, untuk manusia. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan di antara dua kelompok ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua iradah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kehendak. Yang pertama adalah iradah syar'iyah. Yang pertama adalah iradah atau keinginan yang itu syar'i, baik, ya, kebaikan untuk seluruh manusia. Nah, tetapi iradah syar'iyah ini tidak mesti terjadi. Dan semua iradah syar'iyah ini adalah baik. Seperti misalnya, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua. Allah menginginkan kepada kita semua agar bertakwa. Tapi terjadi enggak, Pak? Terjadi enggak seluruh manusia itu beriman? Tidak, kan? Di sana ada orang kafir. Siapa contohnya? Ya, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib. Ya. Mereka orang-orang kafir. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, kita memastikan bahwasanya Abu Lahab itu berada di neraka bahkan. Sayasla naran dzata lahab. Paman Nabi Abu Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi dakhdakhin minan nar laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Thalib berada di permukaan neraka. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka. Ahwan ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penghuni neraka adalah kepada Abu Thalib. Dipakaikan sandal yang terbuat dari api yang membuat mendidih otaknya. Abu Thalib di neraka, paman Nabi SAW. Abu Lahab paman Nabi juga, paman Nabi SAW. Ada Abu Jahal, sudah pasti apa? Nerakanya. Ini masuk. Nah, kita jeda dulu ya. Salat dulu berarti. Ya, nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad. Masih dalam bab Al-Qadha wal Qadar. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya al-imanu bil qadar tidaklah akan benar kecuali dia mengimani 4 hal. Yang pertama tadi apa? Mengimani bahwasanya Allah telah mengilmui apapun yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya Allah telah menuliskannya di Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga, mengimani apapun yang terjadi itu sudah di bawah kehendak Allah. Yang keempat, mengimani itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi penulisan takdir ada 4 juga. Yang pertama, penulisan takdir secara umum, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maksud secara umum tertulis seluruhnya sampai hari kiamat. Yang kedua, penulisan takdir per tahun, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala perinci apapun yang akan terjadi. Ya. Yang ketiga, umur setiap manusia ditulis di kening, di dahi janin, di antara kedua matanya. Apa yang ditulis? 4 hal. Ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya,
sengsara atau bahagianya atau bahagia dia. Nah, yang keempat, penulisan takdir per hari, ya, penulisan takdir per hari. Terakhir tadi yang disampaikan adalah tentang dua sekte yang menyelisihi ahlu sunnah dalam al-imanu bil qadar, dalam iman terhadap takdir, yaitu Qadariyah, mereka yang mengingkari adanya takdir, ya, mengingkari adanya takdir. Mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi. Allah barulah mengetahui suatu peristiwa setelah terjadinya. Ini kata mereka nih, berarti mengingkari apa? Ilmu Allah, penulisan di Lauhul Mahfuz, ya, kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tidak ada, ini sudah punah. Ya, kelompok ini sudah tidak ada. Yang ada Qadariyah baru. Qadariyah baru, mereka membagi perbuatan manusia. Andaikan perbuatan baik dilakukan oleh manusia, itu Allah yang menciptakannya. Allah mengilmui akan terjadinya. Ketika perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah maksiat atau dosa, maka manusia itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya Pak ya, ini kalau dikatakan Qadariyah baru, ya, Qadariyah yang masih ada sampai sekarang. Mereka membagi perbuatan manusia menjadi dua, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik Allah yang menciptakan, kalau perbuatan buruk manusia itu sendirilah yang menciptakannya. Dan datang riwayat hadis mereka adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini? Karena orang-orang majusi mengimani ada dua Tuhan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya dia yang menciptakan perbuatan baik, Tuhan kegelapan dia yang menciptakan kejahatan. Ya. Karena itu orang-orang Qadariyah dikatakan majusi umat ini karena mereka membagi ada dua Tuhan di sana. Allah yang menciptakan perbuatan baik, kemudian makhluk dia yang menciptakan perbuatan buruknya. Di situ dikatakan majusinya umat ini. Ya. Ada sekte yang kedua yaitu Jabriyah. Dia yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kehendak. Apapun yang dilakukannya itu semua dicintai oleh Allah. Dia merasa dia tidak punya kehendak. Ya. Majbur, seperti terpaksa. Dia dalam beribadah, dalam melakukan maksiat. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya kehendak, kemudian seorang hamba tersebut yang melakukan maksiat dan diazab dia di neraka, tentunya ini kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita rasakan sendiri bahwasanya gerakan kita itu tidak, kita bisa menggerakkan tangan kita, bisa kita tidak menggerakkan tangan kita. Kita bisa pergi ke tempat ibadah, kita juga bisa pergi ke tempat maksiat. Ya. Nah tadi mereka dua kelompok ini tidak membedakan dua keinginan Allah. Allah mempunyai dua keinginan. Yang pertama adalah keinginan secara syar'i. Ya, semua keinginan Allah iradah syar'iyah namanya. Iradah syar'iyah, iradah keinginan Allah secara syar'i, semuanya Allah ridhoi, semuanya Allah cintai. Dan tidak semuanya terjadi. Ini yang pertama, keinginan Allah yang syar'i itu semuanya adalah yang Allah cintai, semuanya yang Allah ridhoi, kebaikan semuanya. Tetapi tidak mesti terjadi. Seperti tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Terjadi enggak ini sekarang? Tidak mesti terjadi, tetapi Allah inginkan enggak itu? Allah inginkan kan? Kemudian yang kedua adalah iradah Allah al-kauniyah. Iradah Allah al-kauniyah atau al-khalqiyah. Keinginan Allah secara penciptaan.
Keinginan Allah secara penciptaan. Tidak semuanya dicintai oleh Allah, tetapi mesti terjadi. Yang kedua ini, tidak semuanya dicintai oleh Allah, tetapi semua itu mesti terjadi. Ya. Inilah yang dikenal dengan masyiah, kehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin untuk terjadi. Jadi dua iradah Allah ini, dua keinginan Allah ini ada yang terwujud dua-duanya. Di sana iradah Allah kauniyah, juga ada iradah Allah asyariyah. Ya. Seperti apa? Imannya Abu Bakar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan iman enggak kepada Abu Bakar secara syar'an? Iya. Kemudian Allah ciptakan Abu Bakar itu seorang yang beriman. Jadi dua iradah Allah ini ada, terwujud. Ya. Pada imannya Abu Bakar, imannya Umar bin Khattab, imannya Utsman bin Affan, imannya Ali bin Abi Thalib. Allah menginginkan kepada mereka beriman, kemudian Allah ciptakan secara penciptaan, Allah inginkan secara penciptaan mereka beriman. Ya, jadi adanya iradah Allah dan adanya iradah Allah asyariyah dan iradah Allah al-kauniyah al-khalqiyah bersamaan di sini. Nah, kemudian adanya iradah Allah, keinginan Allah secara penciptaan, tetapi tidak Allah inginkan secara syar'an. Tidak Allah inginkan secara syariat. Tidak Allah cintai, tetapi Allah inginkan secara penciptaan. Apa itu? Apa contohnya? Kufurnya Abu Lahab. Kufurnya Abu Lahab. Allah menginginkan kepada Abu Lahab untuk dia beriman. Tetapi itu tidak terjadi. Ya, yang Allah inginkan secara penciptaan adalah Abu Lahab itu kafir. Jadi tidak ada iradah Allah asyariyah di sini. Yang Allah cintai untuk Abu Lahab tidak ada. Yang ada cuman keinginan Allah secara penciptaan saja. Gitu ya, Pak ya? Nah, apabila dua iradah Allah itu ada, ya, maka kebaikan Allah ciptakan. Seperti imannya Umar bin Khattab, imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Utsman bin Affan, imannya Ali bin Abi Thalib. Ada yang Allah inginkan secara penciptaan, yang secara keinginan Allah secara syar'an, secara syariat tidak ada di sana. Seperti kufurnya apa? Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab. Nah, kalau orang-orang Jabriyah, sekte Jabriyah tadi, mereka hanya mengatakan Allah tuh mempunyai satu keinginan saja, iradah syar'iyah semuanya. Iradah syar'iyah semuanya. Jadi apapun maksiat yang dilakukan oleh makhluk, itulah yang Allah cintai dari mereka. Itulah yang Allah ridhoi dari mereka. Nah, tetapi apakah maksiat Allah ridhoi? Maksiat Allah cintai? Tidak. Allah inginkan secara penciptaan, tetapi tidak Allah cintai. Tetapi tidak Allah ridhoi untuk satu hikmah. Nah, jadi sebagaimana disebutkan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Baik buruknya takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Baik buruknya takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Sedangkan dari sisi Allah semuanya itu apa? Baik. Zahir dari musibah adalah apa? Buruk. Sakitnya seseorang, ya, miskinnya seseorang, meninggalnya seseorang, ya, wabah, musibah, itu adalah buruk, tetapi ada hikmah di balik apa? Di balik musibah tersebut. Jadi
baik buruknya ketetapan takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Dilihat dari sisi Allah semuanya itu apa? Baik. Wa syarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak kembali kepada engkau ya Allah. Semua itu baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, ada hikmah di balik itu. Semua biang adanya kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kefasikan, apapun itu adalah iblis. Kalau bukan karena iblis maka tidak akan terjadi apa? Kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Tetapi Allah ciptakan iblis untuk hikmah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para nabinya, Allah buat di sana syariat apa yang diperintah, apa yang dilarang. Nah, baik. Ya. Kemudian untuk semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Manusia ditanya apa yang mereka perbuat. Untuk permasalahan takdir, kita tidak boleh bertanya kenapa Allah lakukan ini. Ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak terhadap atau tentang permasalahan Al-Qadar, atau kita lanjutkan. Nah, silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Seseorang dia tidak boleh berhujjah terhadap takdir atas maksiat yang dia lakukan. Kecuali siapa? Boleh seseorang beralasan dengan takdir karena maksiat yang dia lakukan bagi dia yang sudah bertobat kepada Allah. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, kemudian dia dihujat, kenapa engkau lakukan ini ketika dulu? Ya, dia boleh beralasan itu sudah takdir Allah, saya dulu seperti itu, sekarang saya berubah. Ya, seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, nanti Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, lima akhrajtana minal jannah, wahai Adam, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Karena sebab ayah kita Adam, maka kita menjadi penghuni bumi ini, penghuni dunia yang penuh dengan bala, yang penuh dengan musibah, ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa sakit. Ya, berbeda dengan surga, nggak ada rasa sakit, nggak ada tidur, nggak ada sedih, nggak ada takut. Karena sebab maksiat yang dilakukan oleh ayah kita Adam, apa itu Pak? Memakan buah khuld yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salatu wasalam kepada Nabi Musa? Jawaban Nabi Adam, ya Adam, lima hajjajtani. Ya Adam, kenapa engkau menghujatku untuk sesuatu yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi di sini Nabi Adam beliau berhujjah dengan takdir atas maksiat yang sudah beliau bertobat darinya. Makanya seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau seseorang dia beralasan dengan takdir atas maksiat yang sedang dia kerjakan, maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Ini mencari pembenaran saja. Dan tetap apa yang dia lakukan adalah maksiat. Ya, bisa dia meninggalkan maksiat itu sebenarnya. Nah, baik. Mungkin ada yang ya silakan.
Waalaikumsalam. Iya, Pak. Nah, baik. Nah, barakallahu fikum. Apakah orang yang mati bunuh diri memang takdirnya seperti itu? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang mati bunuh diri ketetapan takdir ajalnya seperti itu. Dia mati dalam keadaan dia bunuh diri di umur sekian di tempat yang sudah ditentukan. Ya, tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan, seseorang meninggal kecelakaan, memang takdir ajalnya seperti itu. Di umur sekian, di tempat fulan. Ya, berbeda dengan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan belum sampai ajalnya. Ya, sebenarnya belum sampai ajalnya. Dia seharusnya matinya itu belum waktunya. Tetapi karena matinya itu tidak lazim seperti dia bunuh diri atau dia kecelakaan, ya, atau dia terjatuh, maka belum sampai ajalnya. Nah, dan ini keluar dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua yang kami ciptakan itu sudah ditetapkan takdirnya. Ya, jadi semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana matinya seseorang, di mana, ya, itulah takdirnya seperti itu. Ajalnya dalam keadaan ajalnya atau matinya dia dalam keadaan dia bunuh diri memang. Nah, ketetapan takdirnya seperti itu. Nah, jadi memang sudah ketetapan takdirnya, ya matinya bunuh diri. Ketetapan takdir matinya kecelakaan. Sudah sampai ajalnya seperti itu. Ya, karena itu sebagian ulama mereka kalau mau mendoakan keburukan untuk orang yang selalu mengganggu kaum muslimin, orang yang merusak kaum muslimin, mereka mendoakan dengan mudah-mudahan Allah cukupkan rizkinya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rizkinya. Kalau sudah cukup rizkinya, apa lagi? Mati lagi. Kalau sudah ketetapan rizkinya dituliskan Pak semuanya, rizkinya sudah tercukupi, mati untuk dia. Nah, kalau belum cukup rizkinya, mau dia ditembak, mau dia digantung, dia nggak akan mati karena belum cukup rizkinya. Nah, ketika dia mati dalam keadaan bunuh diri, dia mati dalam keadaan kecelakaan, itu sudah cukup semua ketetapan takdir untuk dia. Ya, dari itu perbuatan atau rizkinya dan ajalnya. Baik. Nah, silakan Pak. Mungkin ada yang lain. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Ya, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ajal kan sudah ditetapkan oleh Allah ya, Ustaz. Apa, Pak? Ajal Ya, sudah ditetapkan. Bagaimana hukumnya kalau kita mendoakan semoga panjang umur, sedangkan ajal sudah ditetapkan? Hukum mendoakan semoga panjang umur, lebih panjang umurnya, padahal ajalnya sudah ditetapkan. Masya Allah. Nah, tidak ada di antara kita yang tahu takdirnya. Ya, tidak ada di antara kita yang tahu ajalnya kapan. Ya, rizkinya bagaimana. Kemudian ketika dia mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang untuk antum. Ya. Sebagian riwayat hadis mengatakan doa itu bisa mengubah takdir. Tapi dijawab oleh para ulama, bagaimana ketetapan takdir sudah tidak berubah di Lauhul Mahfuz.
Mereka para ulama mengatakan yang berubah di Lauhul Mahfuz adalah ketetapan takdir yang ada di tangan-tangan malaikat. Seperti firman Allah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqi wa yunsa fi ajali falyasil rahimah. Siapa yang mau diperlapang rizkinya, diperpanjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim, kan gitu ya. Ya, kemudian datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa itu bisa mengubah takdir. Ya, ini semua adalah ketetapan takdir yang ada di tangan malaikat, bukan yang itu di Lauh Al-Mahfuz. Semua itu sudah diatur juga. Nah, ada doa dari para ulama kepada sesama mereka, atalallahu umrak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurmu. Kata mereka enggak cukup hanya mendoakan demikian. Wa ahsanallahu amalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki amalan-amalanmu. Karena khairul mar, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, yang baik amalannya. Ya, kemudian ada juga doa ahyakallah alal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menghidupkanmu di atas Islam. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, enggak cukup seseorang hanya berislam saja hidup di dunia ini. Tidak cukup dengan Islam saja seseorang selamat dari neraka. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa ala sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkanmu di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa kok yang Islam saja tidak cukup selamat dari neraka? Ya, ini sedikit keluar dari pertanyaan ya Pak ya. Kenapa kok Islam saja tidak cukup menyelamatkan seseorang dari neraka? Karena mereka yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka itu nama kelompoknya apa Pak? Khawarij. Mereka yang suka memberontak kepada pemerintah muslim, mengkafirkan pemerintah, ya, kemudian mereka menghalalkan darah pemerintah, seperti yang dilakukan kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumi mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Tetapi mereka masih muslim. Ya, mereka muslim, mereka bukan kafir. Dengan tauhid yang masih mereka miliki, suatu waktu ketika Allah sudah cuci mereka di neraka, mereka akan juga dimasukkan ke dalam surga. Jadi Islam tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari neraka, tetapi harus di atas juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, yang Islamnya seperti Rasulullah dan para sahabat hari ini. Ya. Jadi selain seseorang itu beragama Islam, dia pun berusaha bagaimana Islamnya sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja yang selamat dari neraka, kata Rasulullah SAW. Yang Islamnya berbeda dengan Rasulullah SAW, semuanya di neraka. Ya, nah, jadi ada doa ahyakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang untukmu di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa yang seperti itu, kalaupun dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ketetapan takdir yang itu di tangan-tangan para malaikat, bukan yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Nah, ini jawaban atau fatwa para ulama tentang pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit Pak ya. Kita lanjutkan sedikit pembahasan di Lum'atul I'tiqad ini. Nah, faslun, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq ma'al iqrar. Iman secara bahasa adalah pembenaran dengan mengikrarkan. Secara istilah, bagi ahlu sunnah wal jamaah, iman itu adalah keyakinan dalam hati
ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Bertambah ketika dia menaati Allah dan berkurang iman tersebut ketika dia bermaksiat. Ya. Jadi iman itu definisinya 5 hal ini. Apa itu? Keyakinan dalam hati, ya, ucapan dengan lisan, terucap dengan lisan, kemudian perbuatan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puncak dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi iman itu pun berupa apa? Ucapan juga. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lihat ada batu atau ada kayu atau ada paku, ada kaca misalnya yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin, kita ambil, kita buang, itu bagian dari iman. Bahkan tingkatan iman yang paling rendah. Kira-kira gimana yang membuang paku di jalan, yang membuang batu di jalan, yang membuang sampah sembarangan, itu imannya sudah sangat tipis sekali, sudah sangat hancur. Ya, karena apa? Iman yang paling rendah saja bentuknya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, nggak boleh parkir sembarangan. Ini termasuk dari iman. Tidak boleh membuat gangguan kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Hati, ya. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, terucap dengan lisan, dan terpraktekkan dengan anggota badan. Ya. Berbeda dengan kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan iman itu cukup dengan meyakini Allah itu ada. Allah itu sebagai Tuhan dan ada. Bagi mereka, orang yang sudah meyakini Allah itu ada dan Allah sebagai Tuhan dia, maka sudah sempurna imannya, seperti iman Jibril, seperti iman Abu Bakar As-Siddiq, seperti imannya para nabi. Sekalipun dia bermaksiat, dia tidak sholat, dia tidak puasa Ramadan, dia melakukan zina, minum khamar, berjudi, tidak akan berkurang imannya. Yang seperti ini kufur. Kenapa? Karena iblis menurut dia apa? Mukmin. Iblis meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada enggak, Pak? Bahkan iblis pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis meyakini Allah itu ada. Iblis meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Bahkan iblis tidak pernah dia berdoa kepada berhala, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian pun iblis Allah hukumi sebagai kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia menolak, dia memberontak, iblis dia sombong, dengan itu dia kafir. Ya. Nah, jadi iman itu tidak cukup keyakinan dalam hati. Iman itu tidak cukup hanya keyakinan dalam hati tanpa dia praktekkan dengan anggota badan dia, tanpa terucap dengan lisan dia. Ada yang kedua namanya karomiyah, ya, murjiah karomiyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan dengan lisan. Ketika seseorang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, duduk manis dia akan masuk surga. Imannya sudah setara dengan iman Jibril. Sudah setara imannya dengan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang seperti ini benar enggak, Pak? Mereka mengharuskan orang-orang munafik di zaman Nabi adalah mukmin bagi mereka ini, karena mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka apa? Kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Ya. Nah, jadi iman
adalah keyakinan dalam hati, terucap dengan lisan, terpraktekkan dengan anggota badan, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Sesungguhnya mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Dalil-dalil tentang bertambahnya iman itu pula lah dalil tentang berkurangnya iman. Kalau seandainya iman bisa bertambah, tentunya iman pun bisa apa? Bisa berkurang. Nah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazni zani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia berzina dia itu seorang mukmin. Tidaklah seorang peminum khamar ketika dia minum khamar dia itu seorang mukmin. Tidaklah perampok itu ketika dia merampok itu dia seorang mukmin. Maksudnya imannya apa? Imannya sedang turun. Ya, bukan tidak ada iman sama sekali. Nah, baik. Dan seorang mukmin yang dia melakukan maksiat, bagi orang-orang murji'ah tadi, orang Jahmiyah atau dia Karramiyah, maka dia tetap dikatakan muslim, mukmin sempurna imannya, berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah menghukumi mereka yang berbuat maksiat dikatakan muslim apa? Muslim fasik. Ya, muslim fasik. Dia tetap dikatakan muslim karena syahadat yang dia ucapkannya. Kemudian kemaksiatan yang dia lakukan, dia dihukumi sebagai seorang fasik. Berbeda dengan orang khawarij. Kalau orang khawarij, sekalipun dia mengucapkan syahadat, sekalipun dia mengerjakan sholat, tetapi dia bergelimang dengan maksiat atau dosa besar, maka dihukumi oleh orang-orang khawarij itu kafir. Di dunia kekal abadi di neraka. Kata orang-orang Mu'tazilah, seorang muslim yang dia melakukan maksiat tidak dia kafir, tidak dia mukmin. Ya. Tidak dia kafir, tidak dia mukmin di dunia, tetapi di akhirat dia kekal abadi di neraka. Ya. Nah, ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah untuk menyikapi seorang pelaku maksiat. Ya, kalau ahlu sunnah tadi apa yang mereka namakan? Muslim fasik. Kalau orang-orang khawarij di dunia kafir, di akhirat kekal abadi di neraka. Kalau kata Mu'tazilah, tidak dia mukmin, tidak juga dia kafir, tetapi untuk di akhirat kekal abadi di neraka. Apa kata orang-orang Murji'ah? Para pelaku maksiat, imannya tetap sempurna. Ya, imannya tetap sempurna. Ya, tidak berkurang sedikit pun iman. Bagi mereka iman itu tidak pernah berkurang. Nah, baik. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, perbuatan atau ibadah salat dari takbiratul ihram sampai salamnya itu Allah istilahkan dengan iman. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, kemana arah kiblat mereka, Pak? Di awal mereka hijrah ke Madinah, kemana arah kiblat mereka? Ke Masjidil Aqsa, ya Pak ya. Ke Masjidil Aqsa, awal kiblat mereka.
Sedangkan Madinah itu pertengahan antara Makkah dengan Palestina. Ketika mereka di Makkah, kiblat kaum muslimin itu adalah Ka'bah dan Masjidil Aqsa, dijadikan satu arah. Ya. Ka'bah dan Masjidil Aqsa dijadikan satu arah. Ketika mereka hijrah ke Madinah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat, berarti membelakangi Makkah. Ya. Mereka berada posisi di Madinah menghadap Palestina, menghadap Masjidil Aqsa, berarti membelakangi Makkah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terus berdoa sebenarnya agar kiblat itu diarahkan ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa, sampai 18 bulan, 17 sampai 18 bulan kaum muslimin sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kalau memang Islam ini Rasulullah yang buat atas ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung saja mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram, tetapi ini syariat datang dari Allah Subhanahu wa taala, sampai turunlah ayat di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat bagaimana engkau menengadahkan wajahmu ke langit ya Muhammad. Sekarang arahkanlah kiblat ke arah yang kau sukai. Arahkanlah kiblat ke Masjidil Haram. Nah, jadi setelah 18 bulan barulah kiblat mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Sudah banyak kaum muslimin yang meninggal ketika perang Badar. Ya. Di antara mereka berbincang-bincang, gimana nih saudara kita, mereka belum pernah sholat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Mereka meninggal dalam keadaan sholat mereka masih ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Sekalipun mereka asalnya kiblat yang mereka arahkan pada saat itu adalah ke Masjidil Aqsa, tetap terhitung salatnya. Ya. Nah, intinya salat, gerakan salat Allah namakan dengan apa? Iman. Ya Pak ya. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati. Iman sesuatu yang diyakini dalam hati, terucap dengan lisan, juga terpraktekkan dengan anggota badan. Ya. Nah, at-tuhuru syatrul iman. Wudu itu setengah dari iman. Berwudu itu setengah dari iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman itu adalah salat, tidak akan diterima salat tanpa apa? Wudu. Karena itu wudu pun berarti setengah dari iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gerakan berwudu, ibadah wudu adalah setengah dari iman. Barakallahu fikum. Nah, silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya menanyakan masalah sholat. Sebelum ada perintah sholat Nabi, ini gimana sholatnya Pak? Sebelum ada perintah sholat, maksudnya ketika Isra Mi'raj. Ya, sebelum Isra Mi'raj. Karena sholat 5 waktu itu turun syariatnya adalah ketika Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Ya, itu di tahun 10 kenabian. Di tahun 10 kenabian. Di tahun 10 kenabian meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, beliau dilempari batu di Taif, sampai itu tahun paling banyak kesedihan pada Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur diantaranya Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj, memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Baik. Sebelum tahun 10 kenabian, adakah sholat? Kan gitu Pak ya. Apakah ada sholat sebelum itu? Disebutkan beberapa hadis dari
disebutkan beberapa hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum itu hanya 2 kali salat, di awal hari dan di akhir hari. Di awal hari dan di akhir hari. 2 kali salat dalam satu hari. Ya. Di awal hari dan di akhir hari. Nah, untuk untuk waktu salat 5 waktu, untuk waktu salat 5 waktu. Yang pertama kali diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam itu salat apa? Salat zuhur ya, karena datang turun Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Haram itu di waktu subuh. Pertama kali salat 5 waktu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah salat zuhur. Oleh Jibril diberitahukan waktu-waktu awal salat 5 waktu. Jadi di 2 hari Jibril mengajarkan waktu sholat kepada Nabi SAW. Di hari yang pertama, Jibril mengajarkan sholat di awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Di hari yang kedua, Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah SAW di akhir waktu sholat, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, akhir waktu subuh. Kata Jibril alaihissalam, di antara inilah sholat tersebut dilakukan. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan Bapak, apakah Rasulullah SAW sholat sebelum disyariatkan sholat 5 waktu? Rasulullah SAW sholat, tetapi hanya 2 kali sholat, di awal waktu dan di awal hari dan di akhir hari. Ya, hadisnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, silakan, mungkin ada yang lain. Apakah sholat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu dalilnya. Nah, kalau yang di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, kata Allah dalam ayat ini, dan di waktu malam bertahajudlah engkau ya Muhammad sebagai nafilah. Nafilah ini hukumnya sunnah. Ya, kalau di ayat ini nafilah kan hukumnya sunnah Pak ya. Salat nafilah artinya salat nafilatan lak, sebagai salat sunnah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan untukmu tempat yang terpuji. Maksudnya tempat terpuji di sini adalah syafaatul uzma. Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah untuk memintakan syafaatul uzma. Wallahu a'lam Pak. Kalau misalnya sebelum diturunkan sholat 5 waktu, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Nah, yang Anda tahu itu tadi di awal hari dan di akhir hari, itu saja. Nah, kalau setelah itu sholat di awal hari, kalau yang dimaksud itu adalah ketika mulai terbit matahari sampai terbit betul. Di akhir hari ketika terbenam matahari sampai terbenam betul, itu waktu terlarang keras untuk sholat. Jadi ketika kita masuk masjid sebelum maghrib, kurang lebih 10 menit atau 7 menit sebelum maghrib, jangan sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid 7 menit atau 10 menit sebelum adzan. Kenapa Pak? Karena enggak yang ini yang maghrib. Yang maghrib karena orang-orang musyrikin mereka menyembah, mereka beribadah di waktu itu gitu ya, ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Ya, ini waktu terlarang keras untuk sholat. Sholat jenazah pun tidak boleh dikerjakan di waktu itu. Nah, demikian juga zuhur 15 menit. 15 menit kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum zuhur. Proses tergelincirnya matahari dari timur ke barat. Ya, proses tergelincirnya matahari enggak langsung itu Pak. Ya, jadi ada
jeda 15 menit atau 20 menit. Yang seseorang juga tidak boleh untuk sholat sunnah di sana. Ya, mau sholat sunnah yang ada sebab atau yang tidak ada sebab. Misalnya tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, itu tidak boleh dikerjakan 15 menit sebelum zuhur. Sebelum azan maksudnya. Ya. Jadi ada 3 waktu terlarang keras, ada 2 waktu terlarang ringan. Maksudnya 2 waktu terlarang ringan ba'da sholat asar sampai mulai terbenam matahari, ba'da sholat subuh sampai mulai terbit matahari. Maksudnya kenapa terlarang ringan? Masih boleh kita untuk sholat sunnah, tahiyatul masjid, boleh kita sholat wudu, 2 rakaat wudu, boleh kita sholat istikharah, ya. Tetapi kalau untuk sholat sunnah yang tidak ada sebab, tiba-tiba kita ingin sholat saja berkeluh kesah pada Allah, kita tiba-tiba ingin sholat begitu saja, itu tidak boleh di waktu-waktu terlarang tadi, antara sholat asar sampai mulai terbenamnya matahari. Tetapi untuk sholat sunnah yang ada sebab boleh dikerjakan di waktu tersebut. Rasulullah SAW setelah sholat asar beliau sholat 2 rakaat di rumah Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk sholat sunnah setelah sholat asar, kenapa engkau sholat? Kata Rasulullah SAW, ini sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur, yang aku tersibukkan dengan tamu dari Rabi'ah Abdul Qais, aku qadha ba'da asar. Jadi diqadha oleh Rasulullah SAW sholat ba'diyah zuhur itu di ba'da asar. Jadi boleh mengqadha sholat sunnah ya Pak ya. Misalnya Bapak biasa melakukan sholat tahajud 11 rakaat karena sakit atau tertidur, jadi nggak tertunaikan sholat 11 rakaat. Biasanya sholat boleh dia ganti di waktu duha menjadi 12 rakaat. Itu hadits Aisyah dan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan tertulis pahalanya dia sholat tahajud. Ya, jadi mengqadha ibadah yang biasa dia kerjakan, mengqadha sholat sunnah yang biasa dia kerjakan, hukumnya boleh. Ya, nah, misalnya terluputkan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keburu qomat nih, kapan Bapak boleh mengqadhanya? Setelah sholat subuh langsung atau ketika syuruk. Ketika sholat subuh, Rasulullah SAW melihat ada sahabat sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kata sahabat ini sholat 2 rakaat fajar yang tadi terluputkan olehku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membiarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Jadi boleh untuk mengqadhanya setelah sholat subuh, ya. Boleh juga ketika syuruk. Nah, baik. Silakan. Mungkin ada satu lagi yang mau ditanyakan. Baik. Sholat apa Pak? Sebelum azan sholat apa? Enggak maksudnya 5 menit sebelum maghrib ke az-zuhur ya. Kalau zuhur, jadi sebelum zuhur, sebelum maghrib itu waktu terlarang keras. 5 menit atau 7 menit sebelum zuhur, sebelum maghrib itu waktu terlarang keras. Berbeda dengan sebelum asar. Silakan Bapak sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sebelum zuhur dan sebelum asar itu enggak boleh, sekalipun tahiyatul masjid, karena itu waktu terlarang keras. Ya, berada pada 2 tanduk setan. Kemudian kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah ketika mulai terbenamnya matahari dan ketika mulai terbitnya matahari. Ya. Jadi untuk sebelum zuhur khusus. Tapi ini selain Jumat ya Pak ya. Kalau hari Jumat apa? Enggak ada waktu terlarang sebelum Jumat.
Sebelum Jumat itu tidak ada waktu terlarang. Dan juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tidak ada waktu terlarang. Mau sebelum maghrib, sebelum zuhur, atau ketika matahari terbit, tidak ada waktu terlarang. Rasulullah SAW membolehkan siapapun untuk sholat di setiap waktu di Masjidil Haram. Nah, kalau untuk hari Jumat khusus tidak ada waktu terlarang sebelum Jumat. Ya, Pak ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Bisa dia berdoa, bisa dia berzikir, ya, dan tidak boleh juga untuk duduk di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maksudnya apa? Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid ini hukumnya menurut jumhurul ulama adalah sunnah. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat di 2 waktu, ya, di 2 kali. Rasulullah SAW melihat ada yang satu adalah Utsman bin Affan, yang satu lagi sahabat yang lain. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, Utsman bin Affan ini duduk nih di masjid. Rasulullah tanya, "As-shalaita rak'atain?" Apakah engkau sudah salat 2 rakaat wahai Utsman? Belum ya Rasulullah. "Kum farka' rak'atain." Berdiri salat dulu 2 rakaat. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Mendengar khutbah Jumat apa hukumnya, Pak? Wajib. Mungkin enggak sholat sunnah mengalahkan yang wajib? Enggak mungkin. Berarti apa? Tahiyatul masjid hukumnya wajib, bahkan lebih wajib daripada mendengar khutbah Jumat. Ya. Kalau seandainya hukumnya sunnah, ya tidak akan mungkin disuruh sholat ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Jumat. Nah, karena itu kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka datang ke masjid dalam keadaan adzan dikumandangkan, kebanyakan kaum muslimin berdiri, ya Pak ya. Berdiri dulu, belum duduk, ya Pak ya. Nah, seharusnya mereka langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Jadi ketika ketika adzan dikumandangkan, dia sholat tahiyatul masjid. Dia sholat tahiyatul masjid untuk bisa mendengarkan khutbah secara sempurna. Nah, seperti itu. Ya, ini pendapat saja, Pak. Misalnya Bapak berpendapat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah, mengikuti pendapat jumhur ulama, ya silakan. Ya, karena ketika ada salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, apa saja yang Allah wajibkan untukku? Rasulullah SAW mengatakan sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Berarti selain sholat 5 waktu hukumnya apa? Sunnah. Ini dalil jumhurul ulama. Ya, tetapi pendapat Al-Imam Syaukani yang mengatakan wajibnya sholat tahiyatul masjid menjawab pertanyaan ini itu di awal Islam. Di awal Islam sholat wajib hanya 5 waktu itu. Sholat wajib itu hanya zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Sedangkan seperti sholat Id, sholat kusuf, sholat apa, Pak? Sholat gerhana, kemudian sholat tahiyatul masjid diantaranya, ini hukumnya wajib bagi Al-Imam Syaukani dan para ulama-ulama lainnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk keluar ke musholal Id, bahkan wanita yang haid sekalipun untuk datang ke musholal Id, walaupun mereka tidak sholat, ya, tetapi mereka memperbanyak jumlah kaum muslimin yang ada di mushola al-Id. Para gadis harus keluar mengikuti sholat Id bersama Nabi SAW. Ya, umirna, kami diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh wanita ke musholal Id. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, matahari dan bulan itu adalah 2 tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang, tetapi karena mati seseorang atau lahir seseorang, fa idza ra'aitumuhu fasallu, apabila kalian melihat terjadinya gerhana bulan atau matahari, maka sholatlah kalian.
para ulama mengatakan dengan perintah Nabi SAW ini maka hukum sholat gerhana hukumnya wajib. Nah, wallahu a'lam. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah, memang sebagian masjid antara azan subuh dengan qomat ada yang 15 menit ya Pak ya. Ada yang 15 menit, kalau di tempat lain bahkan ada yang 20 menit. Jadi masih ada jeda waktu. Ya, masih ada waktu untuk dia bisa menambah ibadah lagi. Hukum asal atau yang dikatakan rawatib sebelum subuh hanya 2 rakaat fajar. Tetapi di sana juga ada sholat antara azan dan iqamah. Ma baina adzanaini sholat. Kata Rasulullah SAW, antara azan dan qomat itu ada sholat. Jadi dia mungkin setelah 2 rakaat sunnah rawatib, ya fajar tadi, dia tambah 2 rakaat antara azan dan qomat, seperti itu. Ya. Atau kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, ini 2 rakaat wudu misalnya. 2 rakaat wudu, kemudian dia tambah 2 rakaat, udah selesai kalau udah habis waktunya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya di awal mungkin, kalau jadi tahiyatul masjid itu harus di awal Pak. Iya, iya. Qomat ya. Boleh. Nah. Boleh Pak, boleh seperti itu. 4, betul. Ya boleh. Nah, boleh Pak, betul. Boleh misalnya dia mau tahiyatul masjid dulu, kemudian 2 rakaat sunnah fajar, tambah lagi 2 rakaat wudu mungkin Pak ya. Tambah lagi 2 rakaat antara azan dan qomat. Jadi antara setiap azan dan qomat ada sholat 2 rakaat. Mau itu sholat maghrib, mau itu sholat isya, mau itu sholat asar. Kalau sholat asar 4 rakaat. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada seseorang yang dia sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini tidak termasuk dari sholat rawatib, enggak termasuk dari sholat rawatib. Ya, sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tetapi sebelum isya tadi ada 2 rakaat antara adzan dan qomat. Nah, sebelum isya ada 2 rakaat antara adzan dan qomat. Nah, kalau asar ada 4 rakaat. Ya, walaupun ini hadisnya dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ya, kalau saya cenderung pada hukum hadis ini hasan. Jadi kalau misalnya enggak ada 4 rakaat, itu silakan, itu ijtihad dari para ulama, seperti itu. Nah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.